Diceritakan dahulu kala ada geng legendaris bernama Mugen yang pernah menguasai salah satu kota di Jepang. Hal itu karena kekuatan mereka yang overpower, maka seluruh kota pun dikuasai oleh mereka. Salah satu yang keren dari film Hack and Law ini, para anggota gengnya pada naik motor gede. Geng Mugen dipimpin oleh Kohaku. Lalu anggotanya ada Sukumo, Cobra, Yamato, dan lain-lain yang belum dijelasin di awal film. Lalu diceritakan ada dua orang, yaitu kakak beradik yang tidak pernah menyerah dan selalu berjuang bersama. Dan mereka berdua diberi julukan Amamiya Kyodai. Amamiya Kyodai. Mereka bernama Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Mereka datang ke markas Mugen untuk menantangnya. Dan di antara banyaknya geng di kota itu, hanya Amamiya Kyodai yang bisa menandingi geng Mugen. Dan di sini diceritakan, pada suatu hari, geng Mugen tiba-tiba bubar. Dan Amamiya Kyodai menyembunyikan diri. Dan karena Mugen udah bubar, kemudian ada 5 geng yang naik ke atas menguasai bagian-bagian dari kota itu. Geng yang pertama ada Oya atau SMA Oya, diketuai oleh Murayama. Lalu anggotanya yang disorot ada Furuya dan Seki. Yang kedua ada geng bernama White Rascal yang serba putih dengan ketuanya bernama Rocky. Anggotanya yang disorot ada Ko, Bito, Aizawa, Shimura, dan Enari. Lalu geng yang ketiga ada Root Boys, diketuai oleh Smokey. Dan anggotanya yang disorot diantaranya Takeshi, Shion, dan Pi. Geng yang keempat ada Darumaika, bosnya bernama Hyuga. Lalu anggotanya diantaranya ada Ukyo, Sekyo, dan Kato. Kemudian geng terakhir ada Sanoh Rengokai, diketuai oleh mantan anggota Mugen yaitu Cobra. Anggotanya diantaranya ada mantan anggota Mugen yang lain bernama Yamato. Lalu ada Noboru, selanjutnya ada Dan, Tetsu, dan Chiharu. Huruf depan dari 5 geng ini digunakan untuk nama distrik yaitu SWOT. S untuk Sanoh Rengokai, W untuk White Rascal, O untuk SMA Oya, R untuk Root Boys, dan D untuk Darumaika. SWOT yang dikuasai oleh kelima geng itu saling menjaga keseimbangan, walaupun banyak juga orang-orang yang berpikir untuk melawan kelima geng itu setiap hari. Tapi tentu saja, geng-geng yang lain dapat dengan mudah diajar habis-habisan oleh mereka. Lalu kita masuk ke bagian prolog, Sanoh Rengokai. Geng Sanoh Rengokai punya misi untuk melindungi kota ini. Diketuai oleh mantan anggota pendiri Mugen yaitu Cobra, Sanoh Rengokai sering berkumpul di kafe miliknya Naomi. Namun saat mereka sedang mengobrol, mereka mendapat kabar kalau mereka akan didatangi oleh para berandalan yang ingin menyerang Sanoh Rengokai. Keberadaan anggotanya yang ingin melindungi kota ini tentu saja langsung berangkat meladeni serangan mereka. Di tengah-tengah pertarungan, Yamato bertemu dengan Noboru. Noboru membantu Yamato menghabisi para berandalan. Lalu siapakah Noboru ini? Kita akan tahu itu nanti ya teman-teman. Setelah Cobra dan teman-temannya berhasil mengalahkan para berandalan yang menyerang mereka, kini kita akan dialihkan ke tempat lain, tepatnya di SMA Oya. SMA Oya adalah sarang bagi para berandalan. Ya hampir kayak sekolahnya Genji lah. Di SMA Oya mereka sangat suka dengan pertarungan. Dan mengulang 5 tahun di sekolah ini adalah hal yang dibenarkan. Umur mereka juga rata-rata 23 tahun. Dan di episode ini diceritakan, sebulan sebelumnya ketika Chiharu belum masuk ke Sanoh Rengokai. Saat itu dia dikejar-kejar oleh sekelompok pria. Ketika dia berlari, dia menabrak Yamato. Yamato melihat Chiharu dalam bahaya, langsung mengajar para gerombolan itu karena itu adalah daerah Sanoh Rengokai. Dan di momen ini Yamato dan Chiharu belum saling kenal. Tapi yang gak dia sadari, gerombolan itu berasal dari SMA Oya. Yamato langsung kabur karena dia udah mengejar SMA Oya yang merupakan salah satu geng dari SWOT. Bisa-bisa karena kejadian itu Sanoh Rengokai dan SMA Oya malah saling berselisih. Seminggu kemudian, Yamato lagi ngebengkel di rumahnya. Kemudian datang geng cewek bernama Ichigo yang mengantar ibunya Yamato. Gak berapa lama kemudian Chiharu datang. Dia ingin berterima kasih kepada Yamato karena sudah menyelamatkannya dari kejaran orang-orang SMA Oya. Tapi Yamato menyuruh Chiharu untuk melupakannya
Karena ia takut kalau perbuatannya mengejar anak-anak SMA Oya bakal jadi masalah bagi Sanoreng Okai. Chiharu bercerita kalau dia adalah anak baru di SMA Oya dan gak tahu apa-apa berusaha menyelamatkan orang di sana. Tapi tanpa dia sadari yang dipukul oleh Chiharu adalah orang nomor 2 di sekolah itu, yaitu Furuya. Makanya dia dikejar-kejar. Chiharu meminta Yamato untuk mengizinkannya bergabung ke Sanoreng Okai karena dia udah gak punya tempat di SMA Oya. Yamato sangat bingung karena Chiharu berasal dari SMA Oya. SMA Oya tentu saja bisa jadi marah karena mengetahui hal itu, dan keseimbangan SWOT mungkin akan kacau dan menyebabkan peperangan besar. Tapi kemudian ibunya Yamato datang dan memberitahu kalau masuk ke Sanoreng Okai, bertanyalah ke Cobra, karena Cobra adalah pemimpinnya. Karena Yamato yang kasihan, dia akan mempertemukan Chiharu dengan teman-temannya di Sanoreng Okai. Keesokan harinya, Yamato memperkenalkannya. Tentu Cobra marah akan hal ini. Dia meminta Yamato untuk menyelesaikannya sendiri, karena hal ini bukan masalah Sanoreng Okai. Cobra pun pergi dari situ. Gak beberapa lama, SMA Oya datang menghampiri bersama dengan ketuanya yaitu Murayama. Yamato melarang temannya untuk menghubungi Cobra, karena dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Murayama meminta Yamato untuk menyerahkan Chiharu, tapi Yamato menolak. Murayama mempertanyakan Sanoreng Okai yang ikut campur dalam masalah SMA Oya. Tapi Yamato menyangkal kalau ini adalah masalah pribadi Yamato dan gak ada kaitannya sama Sanoreng Okai. SMA Oya pun pergi dari situ. Furuya kesal dan mempertanyakan keputusan Murayama yang pergi dari situ. Tapi Murayama menjelaskan kalau ini gak ada kaitannya sama Sanoreng Okai, karena kalau ada kaitannya Cobra pasti juga ada di sana. Malam harinya ketika Chiharu berjalan sendirian, dia dikepung oleh anak-anak SMA Oya. Chiharu pun terpojok di situ. Tapi kemudian ada laki-laki yang sedang menelpon dengan santainya menuju ke mesin minuman otomatis dan menyenggol salah satu anak SMA Oya. Anak-anak SMA Oya pun marah, tapi dengan sekejap dikalahkan oleh pria itu. Dan ternyata pria itu adalah salah satu dari Amamiya Kyūdai, sang legendaris mantan rival geng Mugen. Dan dia bernama Hiroto. Setelah kejadian itu kita masuk ke episode 3 yang berjudul SMA Oya melawan Sanoreng Okai. Di SMA Oya sendiri ada peraturan unik yang harus ditaati siapapun, yaitu jika seseorang bisa menahan 100 pukulan, dia akan menjadi pemimpin di SMA Oya. Sebelumnya Furuya mampu menahan 98 pukulan, kini datang Murayama orang pertama yang mampu menahan 100 pukulan. Bukan hanya itu saja, bahkan setelah itu dia juga berhasil mengalahkan semua orang di sana. Di tempat lain Naomi sedang mengobrol dengan Yamato. Ceritanya Yamato lagi curhat sama Naomi tentang Cobra yang marah kepadanya, dan tentang dia yang gak bisa membiarkan Chiharu bertindak sendirian, karena dia gak mau menyesal untuk kedua kalinya. Karena dia dulu gak bisa membantu Noboru ketika Noboru dalam masalah. Kalau kalian lupa siapa Noboru, dia ada di scene awal tadi ketika Sanoreng Okai melawan Berandalan. Noboru adalah sahabat dekat dari Yamato dan Cobra. Lalu kemudian Noboru terkena kasus dan dipenjara. Walaupun sekarang ia sudah bebas. Lalu ada apa cerita di balik Noboru dan apa kasus di baliknya? Kita akan tahu itu nanti ya. Oke, lanjut ke cerita. Di sisi lain Chiharu menguping apa yang dibicarakan oleh Yamato. Oleh karena itu dia bertekad untuk menyelesaikan masalahnya sendirian dan gak mau merepotkan Yamato dan yang lainnya. Dia bergegas untuk datang ke SMA Oya untuk menyelesaikan masalahnya. Tetsu mengetahui hal itu, lalu segera memberitahu Yamato. Yamato bergegas menyusul Chiharu menuju SMA Oya. Naomi juga memberitahu Cobra kalau Yamato dan Chiharu pergi ke sana. Tentu saja sampai di sana, Chiharu diajar oleh Furuya dan anak-anak SMA Oya. Yamato datang dan melerengnya. Yamato membuat Furuya dan Chiharu untuk menyelesaikan masalah mereka di ruang kelas. Sedangkan Yamato menjaga pintu kelas agar tidak dimasuki oleh anak-anak yang lain. Di sini Yamato diajar habis-habisan, tapi dia nggak melawan dan tetap menjaga pintunya. Dia tidak melawan agar tidak terjadi masalah antara Sanoreng Okai dan SMA Oya. Tapi Cobra nggak tinggal diam. Dia datang ke sana membawa anggota Sanoreng Okai, dan ini akan berpengaruh kepada keseimbangan SWOT bila Sanoreng Okai dan SMA Oya bertarung. Tapi Cobra nggak mau menyesalinya lagi dan tidak akan membiarkan temannya berada dalam masalah seperti apa yang terjadi pada Noboru dahulu. Mereka pun masuk ke sekolah itu dan mengejar anak-anak SMA Oya.
Cobra melihat dari jauh Yamato yang diajar habis-habisan, tapi enggak melawan. Cobra bergegas menghampiri mereka berdua, lalu masuk ke dalam kelas, melihat apa yang terjadi antara Chiharu yang sedang duel melawan Furuya. Dan ternyata Chiharu babak belur di sana, tapi dia tidak menyerah. Gak berapa lama kemudian, ketua SMA Oya yaitu Murayama masuk. Dia menantang Cobra untuk duel by one. Mereka pun bertarung. Duel seru antara dua ketua geng SWAT pun berlangsung. Di sini Murayama mulai frustasi karena pukulannya seperti tak berarti di mata Cobra. Murayama akhirnya ditumbangkan dengan pukulan terakhir. Melihat itu, anak-anak SMA Oya yang lain ingin mengejar Cobra, tapi Murayama melarangnya karena dia sudah menerima kekalahannya. Cobra juga menyadari pasca perang ini ke depannya SMA Oya akan semakin kuat. Ketika malam harinya mereka berkumpul, akhirnya Cobra menerima Chiharu bergabung menjadi bagian dari Sano Rengokai. Selanjutnya kita akan masuk ke episode 4 yang berjudul White Rascal. White Rascal adalah geng yang menguasai malam. Mereka adalah geng yang selalu memakai baju serba putih. Geng yang dipimpin oleh pria bernama Rocky ini adalah geng yang dengan lembut melindungi wanita. White Rascal gak akan memaafkan kalau ada laki-laki yang menyakiti wanita, apalagi di depan mata mereka. Suatu malam, Shidan dan Tetsu sedang mengobrol santai mengenai keinginan mereka untuk mempunyai pacar. Setelah itu, Shidan lari keluar begitu aja, padahal belum bayar. Jadinya Tetsu deh yang membayar makanannya. Tetsu lalu mengejar Shidan keluar. Tapi di sana Shidan sedang mengamati gadis cantik. Dia lalu menghampiri gadis itu. Ternyata gadis itu langsung suka terhadap Shidan. Lalu Shidan diajaknya pergi. Dan Tetsu cuma bisa melongo melihatnya. Shidan diajak oleh wanita itu yang bernama Lala ke sebuah klub yang ternyata milik White Rascal. Di situ Lala meminta tolong kepada Dan untuk mengantarkan SD card ke seseorang pria buta yang duduk agak jauh dari situ. Awalnya Shidan menolak karena nggak mau mencari masalah di markas White Rascal. Tapi kemudian dia menyanggupinya, dan kemudian beranjak mengantarkan SD card itu. Ketika dia sedikit lagi memberikan kepada pria buta, tiba-tiba SD card itu dicuri oleh pria asing berjaket hitam. Kemudian dia langsung kabur. Shidan yang melihat itu berusaha untuk mengejarnya keluar. Tapi si pria berjaket hitam nggak berhasil ditemukan. Di lantai atas, pemimpin White Rascal yaitu Rocky melihat kejadian SD card itu. Dia melihat CCTV dan melihat wajah Shidan di sana. Pada waktu itu Rocky belum tahu siapa Shidan. Keesokan harinya White Rascal datang ke kafe Naomi di mana Sano Rengokai biasa berkumpul. Naomi sedang pergi belanja. White Rascal dengan brutal mengobrak-ngabrik tempat itu dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Naomi pun datang, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kok menunjukkan sebuah foto? Akhirnya Rocky tahu yang bertransaksi SD card itu adalah pria bernama Dan. Yamato dan Cobra tentu marah akan kejadian itu. Shidan menceritakan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa White Rascal sampai melakukan ini semua. Cobra menyudutkannya ke dinding dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Shidan. Di sini White Rascal mengancam akan ke kafe itu lagi sampai SD card itu kembali ke tangan mereka. Tapi Shidan bilang kalau bukan dia yang mencurinya. Naomi lalu mengusir mereka keluar dari kafe itu sambil menangis dan melihat sebuah foto. Pada saat mereka membahas tentang pencurian SD card itu, mereka didatangi oleh pria berpakaian jas dan ternyata dia adalah Noboru. Noboru datang sebagai bagian dari Imura Group. Imura Group adalah salah satu dari Kuryu Group dalam Nine Dragon. Imura Group berharap untuk mengambil alih Nine Dragon dan perlu untuk memperluas kekuasaannya, termasuk wilayah SWOT. Dan Noboru adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas mengambil alih wilayah SWOT. Noboru datang kepada Sano Rengokai untuk menyuruh mereka bergabung di bawah kendali Kuryu Group. Kalau tidak mau mereka akan hancur. Dan Noboru memberi waktu tenggang semalam untuk mereka memikirkannya. Di sini akan diceritakan siapa si Noboru ini. Noboru adalah sahabat dari Cobra dan Yamato semenjak kecil. Noboru adalah orang yang pintar dibanding yang lainnya.
Oleh karena itu, dia menyambut masa depan yang cerah dengan kuliah. Saat kuliah, dia bertemu dengan Miho, cewek cantik satu kelas dengannya. Dan mereka berdua sangat mirip dan cocok satu sama lain. Suatu hari, Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk naik motor bersama mereka yang sering mereka lakukan dahulu kala. Pada saat itu, Noboru sudah ada janji dengan Miho, tapi Miho membolehkannya untuk pergi bersama kedua temannya itu. Kemudian, di saat Noboru sedang bersama Cobra dan Yamato, Miho diajak teman-temannya ikut pesta akhir tahun. Di malam itu, hal yang mengerikan terjadi kepada Miho. Dia dilecehkan oleh teman laki-laki sekelasnya. Noboru nggak bisa menghubungi Miho dan tidak ada jawaban apapun ketika ia mengunjungi rumahnya Miho. Sampai pada akhirnya Noboru tahu apa yang terjadi padanya. Dia datang lagi ke rumah Miho, tapi ternyata Miho ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Noboru ingin balas dendam, Naomi pun nggak bisa mencegahnya. Dia datang ke cowok-cowok bejat itu dan memukulnya sampai mati. Rasa dendam sudah membakar akal sehatnya. Pada akhirnya dia ditangkap polisi. Cobra dan Yamato nggak bisa mencegahnya. Noboru sudah kehilangan jalan kehidupannya sewaktu di penjara. Dia bertemu dengan seseorang. Orang itu memperkenalkannya jalan baru yang bisa diambil, yaitu menjadi anggota Imura Group. Tapi dengan syarat dia harus menghapuskan masa lalunya. Kembali lagi ke cerita. Nikaido, salah satu petinggi Imura Group, mempertanyakan Noboru yang memberi tenggang waktu kepada Sanoh Rengokai karena mereka adalah teman masa lalunya. Tapi Noboru menampiknya dan mengatakan kalau dia sudah melupakan masa lalunya. Cobra tetap menolak menjadi bawahan Imura Group. Dia juga meminta Noboru untuk kembali bergabung kepada Cobra dan yang lainnya. Tapi Noboru masih tetap pada jalannya yang sekarang. Noboru memberi satu kesempatan lagi kepada Cobra. Bila tidak mau bekerja di bawah Imura Group, dia meminta Cobra untuk membubarkan Sanoh Rengokai. Sementara itu Yamato, dia berencana membalas White Rascal karena menghancurkan kafe Naomi. Tapi Naomi melarangnya karena dia tidak ingin ada rantai dendam, apalagi Noboru dulu juga hancur karena melakukan hal yang sama. Sementara itu di tempat lain, Shidan mencari cewek yang membawa SD card agar dia bisa menyelesaikan masalah ini sendirian dan gak mau merepotkan Cobra dan yang lainnya. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan White Rascal. White Rascal meminta dia untuk mengembalikan apa yang telah dia curi. Tapi Shidan menyangkalnya kalau dia bukanlah pencurinya. Dia lalu dikejar dan dihajar. Walaupun pada akhirnya dia berhasil kabur. Di sisi lain, Yamato dan Chiharu berada di kafe Naomi. Mereka menemukan catatan yang ditinggalkan oleh White Rascal. Ternyata White Rascal memberi ganti rugi semua barang yang mereka hancurkan. Keren juga ya geng White Rascal ini. Ternyata mereka tanggung jawab loh. Oleh karena itu, Yamato dan Chiharu berinisiatif membersihkan barang-barang di kafe itu. Tapi nggak lama kemudian, Yamato menemukan kotak SD card di jaket milik Chiharu. Dan itu adalah SD card yang dicari-cari oleh White Rascal, yang menyebabkan Shidan dituduh mencurinya. Namun ternyata malah ada di tangan Chiharu. Apakah yang terjadi sebenarnya? Kita akan mengetahuinya di part kedua. Di part pertama, terlihat kafe milik Naomi yang sudah hancur berantakan, kini akan diganti biaya perbaikannya oleh White Rascal. Oleh karena itu, Yamato dan Chiharu berinisiatif membersihkan barang-barang di kafe itu. Tapi nggak lama kemudian, Yamato menemukan kotak SD card yang White Rascal cari ada di jaket milik Chiharu. Jadi selama ini Chiharu pencurinya. Karena ketahuan, Chiharu pun lari. Dan Yamato nggak mampu mengejarnya. Sementara di tempat lain, Shidan berhasil menemukan Lala. Dia mengikuti Lala dengan hati-hati sampai ke sebuah tempat yang bernama Nameless Road yang merupakan markas dari geng Road Boys. Sebelum lanjut, kita akan kenalan dulu apa itu Nameless Road. Nameless Road adalah tempat bagi anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Tempat bagi orang yang tidak punya tempat untuk pergi. Dan Nameless Road adalah kota yang tidak mempunyai hukum. Tapi di kota ini mereka mempunyai pelindung yaitu Road Boys. Kelompok pelindung Nameless Road yaitu Road Boys dengan ketuanya bernama Smokey. Lalu anggotanya ada Takeshi, Shion, dan Pi. Di geng Road Boys, selain jago bertarung, mereka juga jago dalam parkour. Mereka punya gaya bertarung yang indah, bahkan mungkin yang paling indah dibanding kelompok SWAT lainnya. Mereka lompat dari satu gedung ke gedung yang lain.
Kembali ke Shidan yang lagi mengintip Lala dari kejauhan. Yang baru dia tahu, ternyata Lala adalah adik dari Smokey. Ketika dia lanjut menguntit, dia kehilangan jejak Lala. Tapi kemudian dia malah menemukan hal yang tak terduga. Dia menemukan tempat-tempat produksi obat-obatan terlarang ada di daerah itu. Dan parahnya lagi, dia melihat Chiharu ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Yamato pergi ke markas White Rascal untuk mengembalikan SD card yang didapatkan dari jaket milik Chiharu. Alasan satu-satunya kenapa White Rascal sangat menginginkan SD card itu dikarenakan di sana ada daftar transaksi obat-obatan terlarang. Mereka tidak suka jika di wilayah mereka beredar obat-obatan terlarang. Di CCTV, mereka melihat Lala adiknya Smokey yang melakukan transaksi itu, sehingga dugaan mereka bahwa Root Boys ada di balik semua ini. Dan walaupun Yamato harus merasakan sedikit pukulan dari Rocky, dia berhasil meyakinkan Rocky kalau Sano Rengokai nggak terlibat dalam bisnis kotor apapun. Yamato melaporkannya kepada Cobra. Mereka menduga kalau Shidan sekarang berada di Nameless Road. Oleh karena itu, Cobra dan yang lainnya bergegas menuju ke sana untuk menjemput Shidan. Tapi tiba-tiba Shidan muncul dari belakang. Shidan lalu menceritakan semuanya. Dia memberikan sebungkus obat terlarang bernama Red Rum yang diambil dari Nameless Road. Dia juga menceritakan kalau Chiharu juga ada di sana. Di tempat lain, Imura Group cukup frustasi karena belum bisa menguasai wilayah SWOT. Presiden mereka Imura Tatsumi memberikan kesempatan kepada Noboru untuk menjalankan rencananya. Tapi apabila gagal, dia nggak akan diampuni. Noboru datang ke kelompok Darumaika, tapi kelompok ini sama seperti yang lain. Mereka menolak bergabung dengan Kuryu Group. Pada saat itu tidak ada ketua mereka di sana. Di manakah ketua geng Darumaika? Kita akan tahu itu nanti. Di sisi lain, Cobra dan Noboru bertemu lagi di tempat di mana mereka dulu sering berkumpul. Cobra belum menyerah mengajak Noboru untuk kembali ke Sano Rengokai dan memintanya keluar dari Imura Group. Tapi jawaban Noboru masih tetap sama. Dia sudah menghapuskan masa lalunya. Cobra juga mendengar ucapan Noboru kalau Sano Rengokai dan kelompok-kelompok lainnya adalah kelompok yang hanya bisa memecahkan masalah dengan cara berkelahi. Di tempat lain, Yamato nggak bisa berhenti mencemaskan Chiharu. Oleh karena itu, dia datang sendiri ke Nameless Road, tapi Root Boys sudah mencegatnya. Di sana terjadi perbincangan, di mana Yamato menuduh Root Boys membuat Red Rum. Nggak berapa lama muncul Shidan dan Tetsu, lalu terjadi perkelahian antara geng Root Boys dan Sano Rengokai. Tapi pada saat Yamato dan Smokey sedang bertarung, Smokey tiba-tiba batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Dan ini menjadi kesempatan bagi Yamato dan yang lainnya untuk kabur. Shidan, Tetsu, dan Yamato pada akhirnya bisa lolos dari kejaran Root Boys, dan mereka berhasil sembunyi. Mereka lalu pergi menuju tempat produksi Red Rum yang Shidan lihat sebelumnya. Mereka langsung menemukan Chiharu. Tanpa pikir panjang, Yamato dan yang lainnya menghampiri Chiharu. Chiharu menjelaskan kalau ini semua dia lakukan demi membayar hutang ayahnya. Noboru menawarkan pelunasan hutang ayahnya dengan syarat Chiharu harus bekerja di pabrik Red Rum dan Chiharu harus melaporkan aktivitas Sano Rengokai padanya. Karena Chiharu tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk melunasi hutang ayahnya, Chiharu pun menerimanya. Di pabrik Red Rum, Shion yang merupakan anggota dari Root Boys juga terlibat di dalamnya. Pada adegan ini terungkap kalau kekacauan di toko Naomi dan perselisihan antara Root Boys dan White Rascal adalah ulah dari Noboru yang merencanakannya. Mendengar ucapan Chiharu, Yamato marah dan mengobrak-abrik pabrik Red Rum. Shion juga kena pukul sama Yamato dan tempat itu jadi hancur berantakan. Gak berapa lama kemudian, geng Root Boys juga datang ke situ. Disusul sama White Rascal yang juga datang. White Rascal hampir bertarung dengan Root Boys karena kesal dengan pabrik Red Rum yang ada di situ. Apalagi obat-obatannya sudah sampai ke wilayah White Rascal. Tapi Yamato menghentikan mereka dan menjelaskan ke semuanya kalau ini semua adalah ulah dari Imura Group. Dan Imura Group ingin mengadu domba antar geng di SWOT. Pada akhirnya konflik dalam SWOT sudah reda karena semuanya sudah jelas. Shion yang ikut dalam bisnis kotor terpaksa meninggalkan Nameless Road karena peraturan dari kota ini tidak memperbolehkan ada obat-obatan terlarang. Walaupun sebenarnya Shion melakukan ini semua demi menghasilkan uang untuk membawa Smokey ke dokter.
Tapi lagi-lagi di momen itu Smoky kembali batuk. Noboru diajar habis-habisan oleh Nikaido karena dia gagal menghancurkan SWORD. Bahkan pabrik Retra milik Imura Group juga harus ikut hancur karena ulah Noboru yang tidak hati-hati. Noboru lalu dikurung oleh mereka di ruangan semacam gudang. Shiharu yang merasa bersalah memutuskan untuk keluar dari Sano Rengokai. Tapi Cobra dan Yamato melarangnya karena mereka tidak akan pernah meninggalkan teman mereka dalam masalah. Akhirnya mereka kembali tertawa seperti sedia kala. Selanjutnya kita akan lanjut ke episode selanjutnya yang berjudul Daruma Ika. Di masa lalu ada satu anggota dari Kuryu Group yaitu Hyuga Group. Dalam rangka ingin membuat nama mereka semakin terkenal, mereka mengambil inisiatif untuk menantang Mugen, kelompok yang mengendalikan wilayah itu. Tapi karena kekuatan Mugen yang luar biasa, Hyuga Group dikalahkan, dan akibatnya Hyuga Group dikeluarkan oleh Kuryu Group, dan mereka kehilangan reputasi mereka. Dalam rangka untuk memulihkan reputasi Hyuga Group, putra keempat bersumpah untuk membalas dendam kepada Kuryu Group dan sisa-sisa anggota Mugen. Dia adalah Hyuga Norihisa. Untuk mencapai tujuannya, tanpa peduli tentang menang atau kalah, dia tetap akan melakukannya. Dan untuk menghentikan Hyuga, tidak ada cara lain kecuali menempatkan dia ke penjara. Lalu ada dua laki-laki bersaudara yang ditendang keluar dari Mugen di masa lalu, yaitu Totetsu Brother. Mereka bernama Ukyo dan Saikyo. Mereka berdua juga benci pada Mugen, dan mereka mulai bergaul dengan Hyuga, yang membuat mereka menjadi lebih bertekad untuk membalas dendam. Kini Hyuga dikeluarkan dari penjara oleh Imura Group, dan Imura Group berharap keluarnya Hyuga akan menghancurkan SWORD. Setelah kembalinya Hyuga, mereka mulai menyerang kelompok SWORD, mulai dari White Rascal, SMA Uya, dan Road Boys. Ini mereka lakukan untuk memberitahu bahwa Daruma Ika kini sudah bangkit kembali. Daruma sadar bahwa Imura Group memiliki tujuan untuk menghancurkan keseimbangan SWORD. Dan Hyuga membiarkan Imura Group berpikir demikian karena untuk mengalahkan Kuryu Group, Hyuga ingin mengambil alih SWORD dan mengumpulkan lebih banyak anggota. Tapi sebelum itu Hyuga ingin melakukan balas dendam terhadap Sano Rengokai, di mana sisa-sisa anggota Mugen berada. Dan mereka pun langsung berangkat. Daruma sampai ke markas Sano Rengokai. Di sana ada Shidan, Tetsu, dan Shiharu. Shidan memancing mereka untuk mengikutinya ke tempat lain jauh dari wilayah Sano Rengokai, agar wilayah Sano tidak hancur. Shidan membawa mereka ke tempat seperti parkiran mall. Daruma mengeluarkan beduk dan mewarnai matanya menjadi merah. Mereka pun langsung tawuran. Cobra dan Yamato nggak ada di sana. Naomi memberitahu Cobra dan Yamato yang sedang berada di bar kalau anggotanya sedang tawuran. Anggota Daruma banyak yang berjatuhan. Nggak berapa lama Hyuga datang dan anggotanya yang sudah sempoyongan pada berusaha bangkit. Tapi Cobra dan Yamato juga datang dengan moginya. Yamato memperingatkan Hyuga untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan bodoh ini. Tapi pada saat itu Hyuga bertekad tidak akan berhenti sebelum Cobra dan Yamato mati. Daruma lalu menyerang Cobra, tapi sebelum itu terjadi, mereka berhasil dihentikan oleh anak-anak Sano Rengokai. Pada saat ini Cobra merenung dan mengingat kembali kata-kata Noboru kalau mereka adalah kelompok yang hanya bisa menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Di tempat lain, Nikaido menghampiri Noboru. Nikaido memberi kesempatan terakhir kepada Noboru dan memberikan pistol. Noboru pun menangis di situ. Hyuga mulai bergerak, terlihat dia bertarung seperti psikopat. Dia bertarung, tapi masih aja senyum-senyum sendiri. Bahkan dengan santainya, Hyuga juga mematahkan tangan lawannya, seperti nggak ada dosa. Cobra berusaha menghentikannya dan tidak melawan. Tapi kemudian, ketua dari kelompok SWORD yang lain juga datang ke situ. Cobra meringatkan kalau musuh mereka yang sebenarnya adalah Imura Group. Jadi pertengkaran ini akan memberikan kesempatan bagi Imura Group untuk menghancurkan SWORD. Tapi Hyuga nggak peduli dan terus mengejar Cobra. Tapi di sini Cobra sama sekali nggak melawan.
Tidak lama kemudian, ada hal yang sangat mengagetkan. Noboru datang ke sana sambil membawa pistol di tangannya dan mengancam orang di sana untuk bergabung ke dalam Mimura Group. Jika salah satu dari mereka menolak, Noboru gak akan segan menembaknya. Kemudian Cobra berkata, 俺たち三能連合会は解散する。 dia beralasan kalau Sanao Rengokai dibentuk untuk mempersiapkan tempat di mana Noboru bisa kembali. Tapi jika Noboru mengatakan bahwa Noboru tidak akan kembali, buat apa ada Sanao Rengokai? Yamato mulai mendekati Noboru seketika Noboru panik dan menarik pelatuknya. Tapi Chiharu menghadangnya. Dan beruntung tembakannya nggak mengenai apa-apa. Tapi mereka masih bernegosiasi di situ. Cobra mengerti kalau Noboru melakukan ini semua agar Sanao Rengokai tidak mendapat masalah dengan Imura Group. Tapi cara Noboru salah. Setelah merasakan ceramah no jutsu dari Cobra, pada akhirnya Noboru bertobat dan memutuskan untuk kembali kepada Cobra dan Yamato. Ketua geng yang lain cuma melihat doang. Hyuga pun nampaknya udah meredakan amarahnya dan pulang dari situ. Sanao Rengokai juga pulang. Akhirnya Noboru kembali pulang setelah sekian lama. Tapi tiba-tiba ada mobil yang menabrak Noboru. Pada scene akhir diperlihatkan Amamiya Kyode yang berpapasan dengan Kohaku ketika mereka di jalan. Ada apa sebenarnya? Lalu diperlihatkan kelompok yang penuh dengan kemewahan duniawi. Bahkan mereka menaiki mobil mahal. Siapakah mereka? Santai. Nanti jawabannya ada di season 2. Dan dengan ini season 1 berakhir.